kamu menyusuri riuhnya Jalan Ahmad Yani, mungkin akan membawamu pada kesimpulan bahwa kota Tegal adalah kota yang sangat hidup. Suasana pedestrian bergaya Malioboro yang gemerlap, harum sate kambing muda yang membakar selera, hingga pesona Taman Pancasila dengan replika lokomotif antiknya seolah menegaskan bahwa kota ini tidak pernah tidur. Namun, jika kamu melihat lebih dekat pada bagaimana anak-anak menghabiskan waktu luang mereka, kamu akan menemukan sebuah kenyataan yang mengkhawatirkan. Buku-buku cerita kini kehilangan daya tariknya, digantikan sepenuhnya oleh kilauan layar gawai. Di balik predikat kota bahari yang dinamis, ada ombak sunyi yang sedang mengikis masa depan generasi mudanya. Krisis minat baca anak yang kian merosot. Keheningan di balik lembaran buku ini bukan sekedar perasaan atau asumsi sepihak, melainkan sebuah realitas pahit yang tercatat jelas dalam angka-angka statistik. Ketika perhatian anak-anak teralihkan oleh candu dunia digital, fondasi pendidikan dasar di kota ini perlahan mulai goyah. Kondisi tersebut tergambar nyata dalam dokumen resmi pemerintah, di mana kemampuan literasi anak-anak pada tingkat sekolah dasar di Kota Tegal mengalami penurunan signifikan sebesar 5,73 poin. Capaian yang semula berada di angka 88,21 kini merosot ke angka 82,48. Angka ini menjadi alarm keras bahwa ruang-ruang kelas di Tegal sedang menghadapi tantangan besar untuk menumbuhkan kembali rasa cinta anak terhadap aktivitas membaca. Rendahnya angka IPLM ini berjalan beriringan dengan nilai tingkat gemar membaca Kota Tegal yang tertahan di angka 70,74. Data ini mempertegas fakta bahwa aktivitas membaca belum menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari ataupun budaya yang melekat erat di hati sebagian besar warga Kota Tegal, terutama generasi mudanya. Tantangan ini kian berat di era digital karena rendahnya literasi membuat anak-anak rentan terseret arus negatif internet. Tanpa bekal kemampuan menyaring informasi yang kuat, ruang digital mereka kini rentan dibanjiri oleh paparan konten tidak mendidik, mulai dari isu gosip yang tidak produktif, perundungan siber, hingga bahaya berita hoax yang memecah belah. Ketika anak-anak menelan informasi mentah-mentah dari media sosial tanpa budaya verifikasi, logika berpikir kritis mereka perlahan mati sebelum sempat berkembang. Melihat redupnya angka literasi dan besarnya ancaman konten negatif tersebut, saya memilih untuk tidak tinggal diam dan menyerah pada keadaan. Melalui gerakan nyata, saya terus berupaya memberikan arahan, pendampingan, dan motivasi kepada anak-anak agar mereka kembali bergairah dalam giat membaca buku, sekaligus membangun benteng pencegahan dari dalam diri mereka. Saya mengarahkan mereka untuk memahami metode sederhana dalam menyaring informasi, seperti memeriksa kebenaran berita sebelum membagikannya, menjauhi konten rumor, serta membatasi durasi konsumsi hiburan digital yang kurang bermanfaat. Sebagai gantinya, saya berupaya mengalihkan perhatian mereka pada berbagai kegiatan positif yang jauh lebih sehat di era digital ini. Alih-alih melarang penggunaan teknologi, saya mengajak anak-anak memanfaatkan gawe mereka untuk mengakses aplikasi perpustakaan digital resmi seperti iPusnas, mendengarkan podcast dongeng edukatif, hingga belajar membuat karya digital kreatif seperti menyusun cerita pendek digital atau mendesain poster literasi sederhana. Dengan sabar, saya berusaha menjemput bola, menghadirkan bahan bacaan yang menarik di tengah ruang-ruang bermain mereka, serta menanamkan pemahaman bahwa pembaca adalah jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Harapannya, anak-anak yang hari ini kerap menghabiskan waktu di gemerlapnya Taman Pancasila, esok hari dapat tumbuh menjadi generasi yang bijak berteknologi, literat, kritis, dan siap menatap masa depan dengan wawasan yang kokoh. Salam literasi.